Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya yang berbahagia karena sudah mendengarkan firman-Nya. Terlebih kalau kita melakukan firman itu dengan sungguh. Haleluya. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sudah 2 minggu ini kita menggunakan gedung gereja ini untuk beribadah. Suasana berbeda dengan di rumah. Hanya orang yang nggak ada banyak, tapi firman-Nya tetap sama untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Saudara-saudara, perlu kami beritahukan bahwa seharusnya secara sinodal hari ini perjamuan kudus, tetapi diberikan kesempatan kepada gereja-gereja GK untuk menata karena peneguhan CD tidak terlaksana pada bulan April yang lalu, sehingga diberikan kepada gereja-gereja untuk menata kapan dilaksanakan perjamuan kudusnya, kapan dilaksanakan peneguhan CD-nya. Jadi maka majelis mengambil satu keputusan supaya tidak terlampau banyak acara-acara, disatukan rencana kalau Tuhan berkehendak, tapi majelis sudah putuskan tanggal 5 pada bulan Juli. Di situ pelaksanaan peneguhan CD sekaligus perjamuan kudus. Jadi 2 minggu berturut-turut sesuai dengan aturan gereja sudah dilaksanakan. Warta jemaat hari esok, hari ini, dan juga tanggal 28 pelaksanaan tanggal 5 Juli. Tapi kalau Tuhan berkehendak kita laksanakan, tapi Tuhan yang lebih memberi kepastian terhadap rencana gereja. Tata ibadah dan juga renungan atau khotbah tentang perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama sesuai dengan bacaan kita tadi, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, yang menjadi penekanan bacaan natsnya ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan baca ulang kepada kita semua. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Saudara-saudara, dari perikop ini, nats ini, kita mau merenungkan satu tema, menghadapi badai kehidupan. Menghadapi badai kehidupan. Apa yang dimaksud dengan badai kehidupan? Sebuah pepatah memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah apa yang disebut dengan badai kehidupan. Selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula masalah, pencobaan, tantangan, kesulitan hidup akan datang silih berganti. Maka tidak ada seorang pun manusia di tengah-tengah dunia ini yang terbebas dari masalah hidup. Mari Bapak Ibu, coba kita renungkan, tahayati perjalanan hidup kita, keluarga kita. Adakah pergumulan? Adakah permasalahan hidup pribadi, keluarga? Kecil besar, adalah pergumulan. Tidak harus yang besar itu menjadi pergumulan, kecil juga bisa. Orang tergelincir karena batu kerikil. Saudara-saudara, kaya miskin, kuat lemah, tua dan muda, tidak terbebas dari badai kehidupan. Pertanyaan kepada kita semua, PSBB yang sudah selesai, new normal, COVID-19, apakah itu disebut badai dunia? Apakah itu tidak dapat disebut pergumulan hidup pribadi, keluarga, bahkan gereja? COVID-19 tidak melihat faktor usia. Anak-anak juga bisa mengalami, kaya miskin juga bisa mengalaminya, kuat lemah bisa mengalaminya, muda tua. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan hari ini mengingatkan kita perjalanan kehidupan para murid-murid. Ketika Yesus beserta murid-muridnya melaksanakan pelayanan yang memberikan 5.000 orang makan, masyarakat umum. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang dengan perahu. Sementara ia pergi ke satu gunung untuk berdoa. Tidak lama kemudian, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biasa kurang tahu jam berapa dia tidur ya, jam berapa dia sudah selesai berdoa ya, jam berapa dia berangkat, tapi kira-kira 3 jam ya tadi dikatakan. Jam 3 ya? Jam 3 ya, kalau dia tidur jam 1 ya berarti hanya 2 jam aja bisa tukar ya. Dia datang karena ia melihat dan mengetahui bahwa ada terjadi di tengah-tengah kehidupan para muridnya.
Dia mengetahui apa yang terjadi bagi kehidupan saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, dan gereja, bahkan masyarakat dan juga bangsa dan negara ini. Dia datang. Tanpa diminta. Bahkan membawa suasana yang sangat menyedihkan ketika ia datang menolong murid yang sedang menghadapi badai kehidupan. Dia berjalan di atas air, dan itu dia berkuasa. Apapun dia bisa lakukan. Tapi anehnya saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dekat, orang-orang yang sudah bersama dengan dia, orang-orang yang sudah mendengarkan apa yang dia sampaikan, ketika ia datang terjadi perubahan pemahaman, pengertian tentang Yesus. Mereka tidak mengenal siapa yang datang. Seharusnya kan dia sambut ya. Kalau saudara dan saya sudah lama bertemu dengan seorang raja, berjalan kemana-mana, mendengarkan suaranya, melayani dia, jam berapapun ia datang, saya harusnya tahu ya. Tapi murid-murid, salah satu diantaranya Petrus, pemahaman, pengertian, pengenalan masih diragukan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama-sama di dalam kita menghadapi badai kehidupan. Pertama, tenanglah, jangan takut. Ini saya buat cerita satu, akhirnya jadi pergumulan bagi keluarga kemarin. Saya punya kakak ipar meninggal dunia karena dia tinggal di rumah anaknya. Masih ngomong jam 12 malam, tawa-ketawa. Pagi-pagi jam 6 meninggal. Panik. Kepanikannya itu ada yang suara mengatakan mandikan, langsung dimandikan. Ada suara yang mengatakan itu pakai benahi bajunya, dandani, padahal belum dibawa ke dokter. Belum ada surat kematian. Sampai saya di sana jam 6 seperempat, saya ditelepon, saya ke sana, sudah dimandiin, kenapa dimandiin? Ya kata mereka, saya pusing, saya bingung, saya panik. Lah kenapa harus dipakai? Ya apa dandani? Tidak mungkin dapat lagi nanti surat kematian dari dokter karena sudah didandani. Benar, tidak dapat. Padahal si almarhumah sudah janji sebelum jauh-jauh hari sebelum meninggal dia, bahkan 2 bulan yang lalu, saya mau pulang supaya saya mati di kampung halaman. Dan kalau aku mati di sini, tolong bawa aku ke kampung halaman. Saya makin pusing lagi, panik. Karena dia tidak tenang. Dia panik, maka segala sesuatu yang dia rencangkan itu tidak akan tercapai. Rencana bawa kampung, karena tidak ada surat kematian, tidak boleh diterbangkan. Urus punya urus, bagaimana caranya supaya dimakamkan? KTP-nya KTP Balige. Akhirnya saya pergi bersama dengan teman di sana ke kelurahan. Cukup saja keluarkan Pak Lurah surat pemakaman. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan itu dapat.
akhirnya dimakamkan. Kepanikan itu membuat kita semakin hilang. Keraguan-raguan kita atau kepanikan, ketakutan kita dalam menghadapi masalah, menghadapi badai, bisa hilang iman percaya kita. Salah satu di antaranya Petrus. Panik menghadapi badai yang terjadi di komunitas pengikut Kristus. Yesus datang menolong, membantu, tapi imannya, pengenalannya terhadap Tuhan diragukan. Sekalipun saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dengan kekuatannya, dengan kemampuan daripada Petrus itu untuk melakukan segala sesuatu untuk berjumpa dengan Yesus, ketika terjadi permasalahan dan pergumulan bagi diri daripada Petrus, ada satu suara yang mengatakan, tolong aku Tuhan. Langsung Petrus menolong, Tuhan bertindak dan berkarya. Maka saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tenanglah, jangan takut. Takut yang berlebihan itu akan membuat iman kita semakin lemah, pengharapan kita semakin pudar, semangat kita semakin menurun. Itu yang pertama. Dikala ada permasalahan pergumulan hidup yang kadang-kadang silih berganti, tenangkan hati, jangan panik, jangan takut, karena Ia mau segera datang menolong. Yang kedua, bangunkan Yesus di dalam dirimu. Ketika para murid ada berada di tengah lautan, di mana perahu diombang-ambingkan, ketika Yesus ada bersama dengan mereka yang sedang tidur di buritan. Lalu murid-murid datang membangunkan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Yesus, karena kami telah diombang-ambingkan oleh angin taupan, angin ribut. Sementara yang ada di dalam perahu itu adalah ahli-ahli di dalam kelautan, karena mereka adalah orang-orang yang suka dan senang, bahkan pekerjaannya dulu menjadi nelayan. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalahnya, sekalipun mereka ahli dalam kelautan, tapi angin sakal, angin ribut tidak bisa dilawan oleh mereka. Lalu Yesus dibangunkan dari tempat tidurnya, bangunkan Yesus. Maka Yesus datang untuk menolong. Lalu dia berkata, mengapa kamu takut, hai kamu orang yang tidak percaya? Kalau kita membangunkan Kristus di dalam kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus, artinya terus menerus kita bangunkan Dia supaya Ia berkarya bekerja melalui kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Ia akan menolong kita. Mari saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, tahu tentang Kristus, tapi tidak mengenal dengan sungguh Kristus. Banyak orang yang mengetahui tentang firman, tetapi tidak ada pengakuan terhadap Yesus yang sesungguhnya melalui pengetahuannya. Jadi pengetahuan kita harus dinyatakan dengan pengakuan. Disitulah iman yang hidup. Sehingga dengan pengetahuan kita, dengan pengakuan kita, dengan keimanan kita, ketika kita menghadapi masalah itu, Yesus datang menolong.
Kalau kita berjalan begitu saja dengan kekuatan dan kemampuan kita, menyatakan bahwa kita orang yang percaya kepada Kristus, tapi tidak pernah kita bangunkan ia hidup di dalam kehidupan kita, maka pergumulan itu akan terus-menerus menerpa kita. Baik itu corona. Tapi mari kita percayakan kepada Tuhan yang mampu menolong kita dengan menyerukan namanya, dengan membangunkan dia, dengan menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini dengan tenang. Jangan takut, jangan panik. Tenanglah, aku ini Tuhan. Mengapa engkau bimbang dan ragu? Hai orang yang tidak percaya kepadaku yang sudah engkau sembah, yang sudah engkau puja, yang sudah engkau ikuti, yang sudah engkau diampuni, diselamatkan, dan diberikan kekuatan. Maka kenallah Kristus Yesus yang sesungguhnya, yang mampu menyelesaikan segala masalah dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam meresponi firman Tuhan. Kita nyanyikan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Mari kita masuk dalam doa. Siapa kita berdoa. Di dalam perjalanan kehidupan kami, selama kami masih ada di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan, silih berganti pergumulan itu dan tantangan hidup, badai kehidupan. Tapi dikala kami menghadapi itu ya Bapa, biarlah kami mengalami sukacita yang datang daripada Tuhan, karena kami memiliki hati yang tenang, tidak panik dan tidak takut. Lalu kami mau membangunkan Yesus dalam kehidupan kami untuk menolong kami. Karena janji Tuhan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kami. Biar badai menyerang, Tuhan perlindungan kami.
Biarlah iman dan percaya kami tetap teguh. Pengenalan kami akan Yesus Kristus sungguh luar biasa. Bukan hanya sekedar kenal wajah, tapi mengenal sesungguhnya yang memiliki kuasa yang luar biasa, yang mampu menyelesaikan segala perkara yang terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh beribadah bersama-sama di tengah-tengah gereja-Mu. Jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara, Engkau melindungi mereka. Bahkan kami di dalam menjalani kehidupan kami yang masih virus corona itu ada di mana-mana. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan akan menghalau itu dari kami masing-masing. Berikan kepada kami ketenangan, ketidakbimbangan dan ketidakraguan. Berikan kepada kami berserah seutuhnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang sudah dicalonkan oleh pemerintah kami. Maka di sanalah karya Tuhan akan bekerja dalam hidup dan kehidupan kami, jemaat Tuhan, keluarga kami masing-masing. Terima kasih. Pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan, kami serahkan kepadamu. Para pelayan-pelayan Tuhan dalam menata seluruh rangkaian pelayanan gereja Tuhan, Tuhan memberkati. Bangsa dan negara kami di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk menghadapi corona, Tuhan memberkati, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan RT RW setempat di mana kami berada. Karena bangsa ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Engkau urapi mereka dengan kuasa, sehingga mereka memiliki hikmat dan kebijaksanaan di dalam menata melakukan yang terbaik untuk memutus rantai penyebaran corona ini di tengah-tengah bangsa negara kami. Mereka yang bertugas untuk itu, Tuhan berkati keluarga kehidupan mereka. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang di dalam kondisi kesehatan, pemulihan kesehatan mereka. Saudari Katrina, Ibu Penatua Masih Hajo, Bapak Harlim Lukman, Ibu Pusunggu, Bisara Pusunggu, Besagala, Bapak Daniel Alusi. Engkau melihat dari tahta ketinggianmu saat ini Bapa, di dalam perjuangan mereka melawan tubuh yang lemah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada penyembuhan yang sungguh luar biasa. Dan Tuhan Yesus mampu untuk menghalau dan meredakan dan menyembuhkan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa atas berkat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Jonathan Peter Grodi Nababan pada tanggal 22 Juni akan datang. Bapak Haris Iman Saro Larosa tanggal 26 Juni akan datang. Mereka boleh menerima rahmat kemurahan Allah ditambah usia. Berkati mereka ya Bapa, jagai di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami sekolah minggu yang sampai saat ini belum bisa menggunakan tempat peribadatan di gereja ini Bapa. Kami mohon kepada Tuhan, secara khusus anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu jamaah, dan Tuhan kuatkan dan Tuhan jaga pelihara mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tetap takut akan Tuhan. Terpujilah Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ingat akan nama Yesus, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisamu. Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bagus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Hiduplah kita pun besar, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kembalilah ke dalam kehidupan yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Bangunkanlah Yesus dalam kehidupanmu sehingga dapat menyelesaikan segala masalah badai kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Amin. Kidung Jemaat 344 bait yang keempat.